Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 54. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat Aditya terdiam lama, Revalina bahkan lebih bersemangat. Bisa juga dikatakan lebih marah. Dia sekarang menaruh semua pikirannya pada Axel lagi pula. Tidak mudah untuk menemukan orang kaya generasi kedua yang kaya. Apakah saya perlu kamu melihat ke arah saya? Aditya tidak memiliki ekspresi sebagai teman di wajahnya. Tetapi ada cahaya dingin di matanya. Itu benar. Aditya sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Dan dia sangat diganggu Axel, Revalina, dan Grisha. Melihat Aditya berani membalas perkataannya, Revalina langsung murka. Oke, Aditya. Apakah kamu masih mampu bicara? Izinkan saya bertanya kepadamu. Apakah Felicia sudah tidur denganmu? Jika tidak, mengapa kamu harus membantu wanita jalang itu dengan proyek itu? Mengapa kamu harus membuat Axel kehilangan proyek? Apa untungnya bagimu? Revalina menunjuk muka Aditya dan bertanya. Grisha juga datang untuk membantu Revalina saat ini. Dia memandang Aditya dengan dingin dan berkata, itu benar. Lihat dirimu. Kamu miskin. Dan kamu kekurangan uang untuk berbicara dengan Tuan Axel. Jangan membuat masalah untuk hidupmu. Bisakah kamu lebih baik dari Tuan Axel? Oke, tanda seru. Jangan bicarakan itu. Pada saat ini, Axel menggelengkan kepalanya dan meraung seperti keledai. Revalina dan Grisha terkejut. Dan mereka berhenti berbicara. Axel menatap Aditya, menyingsingkan lengan bajunya, dan berjalan menuju Aditya. Dahlia berkata biarkan dia datang untuk bertanya kepada Aditya. Dan dia menganggap ini sangat memalukan. Axel berpikir bahwa dialah generasi kedua yang kaya. Dapatkah meminta pemborosan seperti itu kepada Aditya? Bukankah itu membuatmu tertawa terbahak-bahak? Aditya, saya akan segera mengunjungi Victor. Jika Anda ingin saling mengenal, masuklah bersama saya dan beritahu Victor untuk menyerahkan proyek itu kepada saya. Jika tidak, Ditasyun Axel di depan Aditya. Nadanya penuh dengan ancaman. Bagaimana jika aku tidak mau? Aditya berdiri di sana dengan tegap dan mencibir. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan menghajarmu malam ini. Axel memelototi Aditya dengan ganas, siap untuk memukul Aditya. Revalina dan Grisha semua tertawa ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tidak sabar untuk melihat pertunjukan yang begitu bagus. Melihat Aditya tidak menjawab, Axel benar-benar marah. Dan dia menamparkan wajah Aditya. Tanpa diduga, begitu tamparannya diangkat, itu ditangkap oleh tangan besar Aditya. Dan kemudian dia merasakan sakit yang tajam di pangkal hidungnya. Axel berteriak dengan tragis. Dan berjongkok sambil menutupi hidungnya. Darah mengalir keluar dari lubang hidungnya. Dan ketika Axel menyentuh pangkal hidungnya patah. Aditya kamu sialan. Aku tidak bisa mengampunimu. Bang. Sebelum Axel selesai memarahi, dia ditendang ke tanah oleh Aditya. Revalina dan Grisha sama-sama tercengang. Mereka mengira bisa melihat Aditya dilecehkan menjadi seekor anjing. Tetapi dalam sekejap mata, Axel dikalahkan oleh Aditya. Apa yang kamu lakukan? Aditya, kamu terlalu biadab. Revalina tampak sangat tertekan. Menatap Aditya dan berteriak, sibuk membantu Axel. Grisha juga datang membantu wanita ini seperti anjing. Mengikuti Axel dan Revalina. Makan dan minum. Melihat Revalina seperti ini, Aditya hanya bisa mendengus dingin. Dalam hal tubuh dan penampilan, Aditya 10 kali lebih kuat dari bajingan seperti Axel. Ketika Revalina bersama orang seperti Axel, itu tidak lebih dari mengingini pihak lain untuk memiliki uang. Tapi bagaimana Revalina tahu bahwa dia sudah melewatkan kesempatan untuk menjadi istri kaya raya ketika dia masih di sekolah menengah? Jika Axel memukulku, kamu pasti akan bertepuk tangan untuknya, kan? Aditya memandang Revalina dan bertanya dengan dingin. Revalina memelototi Aditya dengan jijik. Dan memarahi.
Jangan bicara omong kosong denganku. Kamu punya masalah besar dan aku akan memberitahumu. Jika kamu memukul Axel seperti ini, itu tidak akan berakhir. Itu. Axel sangat kaya. Apakah kamu memiliki kemampuan? Kamu selesai Aditya. Gracia juga mendengus. Melihat dua mantan teman sekelas ini, Aditya benar-benar kecewa dengan mereka. Kita bukan teman sekelas lagi. Lain kali kamu berani berbicara denganku seperti ini, aku tidak akan menghormatimu seperti teman lagi. Setelah Aditya selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Revalina dan Gracia sangat marah sehingga mereka berteriak. Melihat punggung Aditya, Revalina bersenandung menghina. Sial, siapa yang jarang melihat teman sekelas yang malang sepertimu? Sayang sekali untuk mengatakannya. Petik 2. Sangat terlambat. Aditya tidak naik taksi, tetapi berjalan pulang. Ia masih memikirkan apa yang terjadi malam ini. Victor ditusuk, yang mengirim sinyal kuat ke Aditya. Artinya, sangat mungkin Lasmini memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Jika ini masalahnya, maka Lasmini, seorang wanita kejam, sudah tahu bahwa dia ada di kota Manado. Adapun bagaimana Lasmini tahu, Aditya tidak yakin. David licik. Dan ketika dia kembali ke ibu kota beberapa waktu yang lalu, dia seharusnya tidak membocorkan masalahnya. Aditya tidak repot-repot memikirkannya lagi, dan berjalan pulang dengan cepat. Segera setelah Aditya memasuki rumah, dia melihat Dahlia dan Anjani menonton TV. Ketika Aditya kembali, kulit Dahlia sangat jelek. Kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Dahlia melirik Aditya. Aditya mengabaikannya. Dan sekarang ada sesuatu di hatinya. Aditya tidak ingin bertengkar dengan harimau betina ini. Ibu sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Anjani berteriak kepada Aditya. Aditya berdiri di sana, tidak melihat Dahlia dan Anjani, dan berkata dengan tenang, jika kalian memiliki sesuatu yang buruk, katakan bersama, saya akan kembali ke kamar. Dahlia melihat sikap Aditya, dan berdiri dari sofa dengan marah. Kamu semakin temperamental, bukan? Kamu berani berbicara seperti itu padaku. Masuk akal jika kamu malu di depan begitu banyak orang, kan? Dahlia tidak pernah berpikir bahwa Aditya akan berani memperlakukannya seperti ini. Dia bahkan lebih marah saat ini. Menunjuk Aditya dan berteriak, ini belum berakhir. Ceraikan Farah. Jangan tunda Farah. Sudah kubilang, Farah akan menjadi istri Tuan Muda Edward cepat atau lambat. Dan aku menyarankanmu untuk memberi ruang bagi Tuan Muda Edward sesegera mungkin. Dahlia melanjutkan. Aditya tidak ingin mendengar sepatah kata pun. Membuka pintu dan masuk ke kamarnya. Farah sedang berbaring di tempat tidur menonton berita ketika Dahlia berteriak pada Aditya di ruang tamu barusan. Dia mendengar semuanya. Melihat Aditya datang dengan putus asa, Farah tidak bisa tidak mengaguminya. Pria ini benar-benar kuat. Jika itu orang lain, dia akan dimarahi dan melarikan diri dari rumah. Selama lebih dari 3 tahun, siapa yang akan menderita omelan dan penghinaan yang tak ada habisnya? Aku akan membujuk ibuku besok sehingga dia akan berhenti memarahimu di masa depan. Farah menatap Aditya dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Aditya sedang merapikan tempat tidur kecilnya. Ketika dia mendengar kata-kata Farah, tubuhnya bergetar. Tidak apa-apa Farah. Aku sudah terbiasa. Aditya mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Farah. Kamu memiliki hati yang besar. Kamu masih bisa tertawa, kata Farah. Bangkit dari tempat tidur, dan membantu Aditya merapikan spray. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hati Aditya tidak bisa tidak tergerak. Farah, bukankah kamu juga harus memarahiku? Haha, sebaiknya aku tidak memarahimu. Kamu sengsara malam ini. Farah tersenyum manis, lalu berkata, aku tahu kamu juga memiliki kesombongan. Tapi jangan bicara omong kosong tentang kamu menjadi Tuan Muda Edward di masa depan. Semua orang akan menertawakanmu. Apakah kamu tahu? Aditya masih memikirkannya ketika dia melihat istrinya. Hatinya hangat. Dimengerti. Baiklah. Kalau begitu cepat tidur. Farah berkata dengan lembut dan kembali ke tempat tidurnya. Melihat istrinya dengan punggung menghadap ke samping. Sosok yang indah dan bergerak itu benar-benar lamunan.
Mustahil bagi Aditya untuk tidak memiliki dorongan dan keinginan itu. Dan dia tidak tahu kapan dia akan bisa membuat pasangan nyata dengan wanita tercinta ini. Pagi-pagi keesokan harinya, Aditya mengantar Farah ke perusahaan IMIP. Sekarang perusahaan IMIP telah diakuisisi oleh Universal International. Farah juga menerima telepon pagi ini bahwa dia telah mengambil alih posisi Rizka dan merupakan manajer umum perusahaan ini. Farah masuk manajer umum. Aditya tersenyum pada Farah. Farah sangat senang. Dia mengangguk pada Aditya dan berjalan ke perusahaan dengan semangat tinggi. Hanya saja dia tidak tahu bahwa itu karena Aditya dia bisa duduk di posisi yang dia impikan ini. Pada siang hari, Aditya tiba-tiba menerima telepon dari saudara perempuannya alias April. Tapi setelah terhubung, itu bukan suara April. Aditya hanya mendengar suara bersemangat seorang gadis muda di ujung telepon yang lain. "Kamu adalah saudara April, kan? Datanglah ke rumah sakit. Saudara perempuanmu dipukuli dan terluka parah." Bersambung.